Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salata ahli samawati wal ardina alaihi. Wa ajri ya maulana lutfaqal khafiyya fi amri warini sirra jamili sun'ika fima amuluhu minka ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati setiap manusia memiliki fitrah akan komunikasi dengan Tuhannya. Di antara fitrah tersebut, manusia bertanya pada dirinya, dari mana ia berasal? Untuk apa ia diciptakan dan hidup di dunia ini? Dan hendak kemana ia akan melakukan perjalanan? Di dalam gejolak semacam ini datanglah agama untuk memberikan pencerahan atas pertanyaan tersebut. Agama datang dengan variasi jawaban. Di antaranya adalah Islam datang dengan membawa jawaban di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, firman Allah tersebut termaktub yang maknanya, dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait ayat ini, banyak orang memaknai ayat ini bahwa secara letterlek, secara lafziyah, manusia dan jin diciptakan adalah semata-mata untuk ibadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna lafdiyah ini menggiring seseorang untuk memaknai bahwa manusia itu ya ibadah. Ibadah itu ya ritual. Cukup sampai situ seseorang memaknai ayat ini. Sehingga penciptaan manusia, penciptaan jin semata-mata dalam rangka menunaikan ritual kepada Allah Ta'ala. Sudah hidupnya ya untuk ritual. Tentu pemahaman ini akan memantik banyak pertanyaan. Yang diantaranya adalah, kalau memang tujuannya cuma beribadah dalam arti ritual, maka kenapa di banyak ajaran Islam misalnya, itu tertera terkait amal soleh. Amal sosial semacam zakat, sedekah, bertetangga yang baik, membuat hidup lebih aman nyaman dengan sesama, bekerja sama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sungguh menarik apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini di dalam kitab tafsirnya Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Di dalam kitab tafsir tersebut, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani ini mengartikan liya'budun, agar beribadah kepadaku
dengan makna yang khas, yaitu illa li'amurahum bil ibadah. Maksudnya adalah kecuali untuk aku perintahkan mereka untuk beribadah. Jadi dari sini Imam Nawawi mengambil akar kata dari kata liya'budun, yaitu ibadah. Namun menariknya adalah makna ibadah yang didefinisikan oleh Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini. Apa maksud ibadah di sini? Apa maksud ibadah yang tertera di dalam firman Allah tersebut? Kama nukila an Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. As-sahabiyul jalil, Imam Ali bin Abi Thalib, yang dijuluki sebagai babul ilmi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Kenapa demikian? Ya karena sejak kecil Rasulullah itu mengasuh Sayyidina Ali. Sampai berjuang, sampai perang, sampai meninggal, itu bersama Sayyidina Ali. Kenapa? Al-Kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya bapak Abi Thalib lagi dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus. Sehingga sang anak-anaknya ini harus dipelihara atau diasuh oleh saudaranya. Maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Sayyidina Ali untuk diasuh oleh Rasulullah. Sementara saudaranya Sayyidina Ali, Ja'far, diasuh oleh pamannya, yaitu Abbas. Nah, sehingga Ja'far menjadi Ja'far at-Tayyar, Sayyidina Ali ngikuti Rasulullah dari sejak masa remaja dan menjadi orang remaja yang pertama masuk Islam. Nah, lalu mengikuti Rasul dalam peperangan, membersami Rasul dan sampai menjadi mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul meninggal pun, Sayyidina Ali pun masih membersamai Rasulullah. Maka Ali disebut babul ilmi karena saking lamanya membersamai Rasulullah. Nah, pendapat makna ibadah ini oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dinisbatkan kepada Sayyidina Ali tentang makna ibadah. Di situ Sayyidina Ali mengatakan wahya at-ta'dhimu li amrillahi wasyafaqati ala khalqillah. Ibadah itu punya dua makna. Yang pertama at-ta'dhimu li amrillah, mengagungkan, memuliakan, melaksanakan perintah Allah, wasyafaqati ala khalqillah, dan berbuat kasih sayang kepada makhluk Allah, kepada ciptaan Allah. Jadi ayat ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud ibadah apa? Maksud ibadah adalah dua hal ini. At-ta'zimu li amrillah wasyafaqati ala khalqillah. Jadi tidak bisa ibadah kok cuman arti ritual, tidak bisa. Ibadah itu esensinya adalah mengagungkan perintah Allah. Orang melakukan sholat, inti dari sholat adalah mengagungkan perintah Allah. Sampai kondisi tertentu, misalnya tetap harus sholat. Misalnya dalam kondisi peperangan, tetap harus sholat. Tujuannya at-ta'zim li amrillah, mengagungkan perintah Allah. Walaupun dalam kondisi waktu masih terjepit, diusahakan untuk menghormati waktu itu dan untuk melaksanakan kewajibannya. Tujuannya adalah at-ta'zim li amrillah. Kemudian makna yang kedua wasyafaqati ala khalqillah. Ta'zim li amrillah itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disajikan makna lain
disajikan aktivitas lain, yaitu kasih sayang terhadap makhluk Allah. Mungkin makna semacam ini adalah makna ibadah yang sangat istimewa. Karena kalau ibadah hanya diartikan ritual, maka ayat ini hanya fungsinya adalah ritual saja. Sementara Islam itu mempunyai visi sebagai mengangkat manusia, ya, memberikan petunjuk manusia untuk kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Ketika itu terjadi, maka pemaknaan ini lebih tepat. Pemaknaan ini lebih aplikatif. Kenapa? Karena mengagungkan perintah Allah itu juga disertai dengan makna kasih sayang. Kalau dua ini hilang salah satunya, maka makna ibadah tidak komplit, tidak paripurna. Nah, ini masalah. Kenapa demikian? Kalau kita perdalam makna ini, at-ta'dhimu li amrillah. Kita sholat misalnya. Ketika kita sholat, kita berusaha semaksimal mungkin, sesempurna mungkin mengikuti SOP yang diberikan oleh ahli fikih, ulama fikih. Mengikuti hadis Nabi dan seterusnya. Tetapi di dalam ritual itu apakah akan sempurna? Belum tentu. Bisa jadi baju yang kita peroleh kurang halal, bisa jadi hati kita ada riya, bisa jadi dan kurang paripurna. Sehingga yang kita butuhkan adalah rahmat dan anugerah Allah. Makanya di dalam hadis dinyatakan, riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidaklah sekali-kali seseorang itu masuk surga melalui amalnya. Mungkin melalui ibadahnya. Lalu sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah demikian pula dengan diri engkau ya Rasulullah? La, wala ana. Begitu juga dengan aku. Kecuali Allah yataghammadanillahu birahmatin wa fadlin. Kecuali Allah menganugerahiku rahmat dan keutamaan. Jadi orang bisa masuk surga, orang bisa dapat ridho Allah, amalannya diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, itu semata-mata karena fadl, anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena ibadah kita, ya, kita mengagungkan perintah Allah, itu banyak alasan untuk Allah tidak menerimanya daripada banyak alasan untuk menerimanya. Memang kita harus optimis, punya roja agar diterima Allah, iya. Tapi kalau dipikir lebih dalam, ternyata banyak alasan untuk Allah tidak menerimanya, tidak menerima. Oleh karena itu, tiada kata lain, kita hanya berharap kepada Allah untuk menurunkan fadlnya, rahmatnya, maafnya buat kita. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa berikhtiar mendapatkan rahmat dan fadl Allah? Itu persoalan. Nah, cara yang paling populer untuk mendapatkan rahmat dan fadl Allah itu adalah mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berikut ini. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang suka menebar kasih sayang, suka berkomunikasi dengan orang lain lewat ramah, lewat cinta, lewat rahmah. Ya, orang tersebut
akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Sayangilah dia. Berkomunikasilah dengan baik. Ayo berlomba dalam kebaikan dan amal soleh. Ketika itu terjadi, maka para ahli langit, para malaikat akan mendoakan orang ini. Akan mendoakan supaya Allah turunkan rahmat buat orang ini. Jadi orang yang hendak mendapatkan rahmat dan fadl Allah, syaratnya tiada lain adalah dia harus mengimplementasikan sifat rahmah, sifat kasih sayang kepada orang lain. Ketika kita memahami hadis ini secara benar, maka kita bisa memaknai ternyata pemaknaan yang dipresentasikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini benar adanya. Bahwa ibadah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita presentasikan karena Allah taala, itu mempunyai dua sayap besar, yaitu sayap at-ta'dhim li amrillah, mengakukan perintah Allah sesuai dengan sunnah Nabi, ikhlas dan berikhtiar semaksimal mungkin. Dan sayap kedua adalah dia harus menelurkan apa yang disebut kasih sayang kepada sesama. Oleh karena itu, kita mendapati banyak cerita, mendapati banyak pencerahan. Misalnya sholat dimaknain secara ibadah, dimaknain secara zikr, berzikir kepada Allah. Tetapi di satu sisi kita mendapati fakta, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ingatlah bahwa sholat itu sungguh mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Bagaimana sholat sebagai ta'zim li amrillah, menegakkan, mengagungkan perintah Allah. Satu sisi sholat harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dengan asyafaqah ala khalqillah, berkasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Dan dengan cara itu ia ta'zim li amrillah, satu sisi ia sedang memanen rahmatnya Allah. Ketika itu berhasil, maka dia telah memenuhi apa yang menjadi hasrat dia hidup di dunia, telah memenuhi apa yang menjadi tujuan ia hidup di dunia, yaitu illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengartikan ibadah itu tidak semata-mata dengan ritual. Ibadah tidak semata-mata hanya mengagungkan perintah Allah, tetapi ibadah harus beriringan dengan asyafaqah ala khalqillah, yaitu berkasih sayang kepada makhluk Allah. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama ritual, tetapi Islam juga agama amal soleh dan akhlak mulia. Semakin ia berakhlak mulia, maka ia akan bersifat rahmah terhadap orang lain. Ketika bersifat rahmah, maka telah termanifestasi sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang yang dimiliki Allah, kemudian bertajalli, termanifestasi pada dirinya, dan dia menjadi sosok pengayom, sosok pengasih, sosok yang keberadaannya dirindukan dan dikasihi oleh makhluk di bumi hingga makhluk di langit sana, yaitu para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.